sharing bagaimana membuat bonsai. Kebetulan saya dibantu nanti oleh Mas Nurlian dari Juwana. Terima kasih Pak Ketua, kita diberi kesempatan untuk bisa sharing pada kesempatan kali ini. Ya, tentunya saya akan berbagi atau sharing bagaimana langkah-langkah apa yang diambil ketika kita berhadapan dengan sebuah bahan bonsai. Artinya saya nanti akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana pola pikir saya atau tindakan saya ketika berhadapan dengan sebuah bahan bonsai. Seni membuat miniatur pohon. Miniatur tahu ya Pak? Membuat sebuah benda lebih kecil ukurannya daripada benda yang aslinya. Jadi seni membuat miniatur pohon. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Jadi kita memang sedang membuat pohon tetapi berukuran kecil. Untuk mencapai presentasi keindahan tadi ada dua. Yang satu melalui pola pikir manusia, yang satu melalui realita alam atau logika alam. Idealisme yang diciptakan manusia, yang satu idealisme yang diciptakan oleh alam. Saya lakukan menghadapi sebuah bahan adalah menentukan posisi. Oh, ini mau berposisi seperti apa? Dengan posisi seperti ini, saya pikir kelayakan ataupun apa namanya ini sesuai dengan kondisinya sudah sangat bagus posisinya. Ya, pohonnya miringnya ke mana ini? Ke kanan ya. Kemudian ada keringat di sebelah kiri. Ini kita tetap tampilkan sebagai apa? Alasan drama yang hidup. Karena keringat ini adalah simbol kegersangannya. Jadi ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk pohon itu hidup ke kiri, maka dia hidup ke kanan. Keringat ini akan membuat bagus pohon ini dengan alasan itu tadi. Ya, jadi keringat ini tidak ditampilkan dengan alasan keindahan ataupun aksen keindahan, bukan. Ini adalah alasan kehidupan pohon. Nah, ini yang biasa saya sebut konsep. Jadi konsep pohon ini sudah jelas. Ada masalah atau hambatan alam di sebelah kiri, dia hidupnya ke kanan. Apalagi nanti kalau nanamnya pohon ini makanya saya geser nempel ke bibir pot yang di sebelah sini. Yang di sini saya kasih halaman. Nempel ke bibir pot sebuah simbol kegersangan kan. Halaman sebuah simbol kesuburan. Nah, ini konsep awal. Betul kan? Setuju kan ini? Nah, kalau ini setuju, maka pohon ini harus saya angkat sedikit supaya mahkota ini lebih tinggi daripada kayu yang lain nantinya. Betul kan? Tapi kalau saya menentukan ini sebagai mahkota, tidak perlu saya angkat. Posisi seperti ini sudah bagus. Ini pola pikir, ini kasar. Ini yang paling penting. Sekjen PBB Pusat yang sudah bersedia hadir di pameran dan kongres Pemlok Kabupaten Rembang tahun 2024.
yang akan saya teruskan untuk dibentuk atau dibuat kerangka bonsai. Jadi banyak yang saya matikan, banyak yang saya kurangi, kemudian nanti juga ada yang harus ditambah. Misalkan seperti ini masih belum ada perpecahan cabang rantingnya, nanti akan kita adakan. Tetapi dari apa ini namanya, dari kondisi tadi menuju ke kondisi yang ini adalah dasar pemikiran ataupun pola pikir mengikuti konsep yang tadi sudah saya tentukan. Supaya tidak terlalu jauh, maka saya pakai yang dekat. Di sini kenapa kok dikupas? Supaya gerak batangnya mengalir ke sebelah sini. Betul ya? Kalau tadi saya pakai utuh, cenderung gerak batangnya mengalir ke sebelah sini. Nah, hal-hal seperti ini kita lakukan seperti ini. Saya nambah lagi keringan supaya relevansinya adanya gangguan alam di sebelah sini lebih dramatis, dan alasan pohon tumbuh ke sana bisa lebih diterima secara masuk akal alam. Akan membantu Membantu untuk kekuatan akar. akar tumbuh, Maksudnya? akar tumbuhan. Oh iya. Jadi gini, kalau kita mengikuti pendekatan lewat relevansi alam atau realita alam, memang kita harus memikirkan segala aspek, termasuk tadi akar, batang, keringat dan lain-lain. Kita pertimbangkan dulu. Ya. Itu tadi yang saya jelaskan kan, kita punya akar misalkan muter, kemudian kita membuat percabangan hanya di sebelah kanan saja, ada masuk akal. Kita membuat pohon miring, kalau pohon miring ke sini sebaiknya akar di sebelah mana? Sebelah sini. Logikanya akar ini akan menahan kemiringannya. Seperti itu aja. Kalau kondisi itu sudah tercipta di sini, saya tidak perlu lagi mengkondisikan. Saya mengikuti kondisi yang sudah ada, bahwa di sini ada perakaran, di sini ada batu. Batu ini juga adanya dari alam, tidak kita tambahkan. Sengaja tidak saya buang supaya apa? Ada kesan batu ini menahan kemiringan pohon ini agar tidak ambruk. Akar ini juga menahan pohonnya supaya tidak ambruk. Bagaimana catatan apa saja untuk menyiapkan pohon Amin 2 bulan atau kesiapan pohon untuk menuju kontes? Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Yang pertanyaan pertama ini mau langsung saya praktekkan ya. Yang pertanyaan pertama langsung mau saya praktekkan. Yang pertanyaan kedua, kalau untuk santiki 2 bulan. 2 bulan sebelum kontes pendirian itu pohon dipruning sambil dikoreksi. Barangkali ada pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak perlu ketiak-ketiak jauh, sudah dibersihkan, kemudian dipruning, dipres sambil dijaga bentuk masing-masing lajutnya. Jadi ini banyak lajut-lajut kita jaga. Nantinya kita pres supaya awan-awan ini tetap spasi-spasi antara lajut ini tetap terpisah. Di pohon yang ini saya akan memperkecil pertumbuhannya. Jadi mungkin yang hanya ini yang akan saya gunakan. Tetapi untuk lebih bagusnya sebenarnya ini akan dibuat keringan semua. Jadi cuman ini aja yang akan saya lakukan. Tapi kembali lagi saya keputusannya nanti saya serahkan kepada yang punya pohon. Apakah ini mau dikering total, apakah masih mau misalkan satu pertumbuhan ini. Monggo nanti diputuskan. Yang rumah batang ada perbedaan, batang lebih kecil yang atas atau bawah itu ada permasalahan nggak? Sebenarnya tergantung kondisi castingnya. Kalau casting berasal dari satu sumber kehidupan atau satu batang, itu yang atas yang gede, yang bawah ini sebagai pengikut ataupun cabang yang biasa
misalnya terlalu besar terlalu pertumbuhannya ke bawah sehingga dibuat bagian cascade. Kalau ini, kalau saya disebut pohon cascade, saya kurang setuju. Ini sebenarnya pohon kelam berbatang banyak dari satu sumber. Ini juga batang, yang ini juga batang, yang ini juga batang. Jadi kalau yang ini nanti saya hilangkan, pohon ini jadi twin, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, soal pertumbuhan besar kecilnya memang betul, sebaiknya kita punya pertumbuhan ke atas ini yang lebih besar daripada yang ke bawah. Tetapi sekali lagi kita lihat kondisinya, karena ini twin, kemudian alasan pohon ini roboh ke bawah, itu yang lebih penting. Ada kerusakan sehingga dia tumbuhnya ke bawah. Nah, kerusakan inilah yang harus kita tampilkan, sehingga ketika orang melihat bahwa pertumbuhan ke bawah lebih besar daripada yang atas, oh masuk akal, karena memang pohon yang satu ini maunya turun ke bawah. Saya terus terang masih ragu, jadi menurut saya sih dibiarkan dulu aja Pak. Nah, kalau nanti bisa seirama 3 juga nggak apa-apa kan. Ini juga sesuatu besar sekali. Ini pertumbuhan lebih dari 50 tahun, kasihan. Tapi kalau dicangkok ya mungkin nggak apa-apa. Menghasilkan. Gue Blaten. Orang oleh ku sewu. Sesuai nilainya gak oleh ku sewu. Kalau dicangkok di sebelah sini, kalau ketemu pembongkar bedol-dur, laku langsung. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini dari konsep awal, konsep dasar, rencana-rencana. Ini juga masih dalam semua pembesaran ya. Bukan sudah saya pilihkan, sudah saya konsentrasi tumbuhkan, sudah saya pilih supaya nanti pembesarannya lebih cepat. Kalau yang tadi pembesarannya masih kemana-mana, kalau ini sudah terkonsentrasi. Jadi saya memotong ujungnya, jadi ujung dari pohon ini saya potong, ujungnya saya potong, tapi saya punya tarian baru. Punya tarian baru, kalau saat ini bisa. Jadi apakah ini kalau sudah saya potong nanti nggak bisa gede? Bisa. Karena kita sediakan tarian baru. Lebih tepat untuk konsep seperti ini, menurut Karuni yang bagus pot yang seperti apa? Terima kasih. Ya, sedikit tentang pot ya. Pot itu adalah wadah tanam, betul kan? Tetapi di dalam bonsai itu, ini sekali lagi, terciptanya wadah tanam ini disimbolkan sebagai ini loh, kondisi tempat pohon tumbuh. Jadi kalau kita tadi mengikuti gaya Jepang 5 gaya dasar untuk pohon yang congkan atau tegak lurus, cocoknya pakai pot yang tipis. Untuk pohon yang miring atau meliuk atau yang setengah menggantung, cocoknya pakai pot yang sedang, ketinggiannya maksudnya ya. Kalau pohon cascade cocoknya pakai pot yang tinggi. Nah ini sekali lagi, ini sebenarnya udah merupakan simbol dari tempat atau daratan tempat tumbuhnya pohon. Jadi dalam kondisi seperti ini, kira-kira pohon ini dibayangkan tumbuhnya di mana? Tebing ya. Kalau di tebing kita pilih pot yang tingginya sedang. Besar sekali, rajulnya paling besar. Nah, itu seimbang. Itu seimbang. Ada lagi yang ingin ditanyakan pohon ini? Permisi Pak Rudi. Terima kasih waktunya atas kedatangannya menyempatkan waktu terbang. Ya, untuk masalah aksen batu Pak ya, untuk masalah batu itu sekedar visualisasi atau diperuntukkan ke dalam konsep bentuk pohon keseluruhan yang seperti apa Pak? Kan biasanya kan setahu saya itu melekat kuat yang pakai batu kebanyakan sangat tinggi Pak ya. Nah itu diperuntukkan untuk konsep keseluruhan pohon yang memiliki karakter bentuk seperti apa Pak? Itu kalau beda lagi kalau bawahan Pak, bawahan sudah ada kan? Cuma untuk keindahan visualnya saja. Kalau penambahan batu bisa ditempatkan ke pohon
pohon seperti apa saja Pak? Terima kasih Pak Ibu. Ya tentunya itulah pentingnya menentukan konsep di awal. Tiba-tiba saya kepingin membuat pohon yang imajinasi nih, pohon yang mencengkeram batu gitu kan. Terus kira-kira pohon jenis apa yang cocok saya pilih? Because. Karena akarnya kuat, gitu. Nah, ini batu kita tampilkan itu sebenarnya menjadi tema, ya kan? Yang dicengkeram pohon. Batunya ini sebagai objek untuk menampilkan kekuatan akar daripada fikus. Kena ini, dapat ini. Artinya konsep kita dengan pemilihan jenis pohonnya, dengan konsepnya dapat. Kita bisa menampilkan sebuah pohon yang sedang kehidupannya sedang mencengkeram batu akar-akarnya. Tapi kalau kita milih pohon kawis, ya gak cocok. Karena apa? Kawis akarnya lemah kan gitu. Nah di sini loh Mas. Di sini batu ditampilkan sangat penting karena apa? Dia sebagai objek untuk menampilkan itu tadi temanya. Ya ini juga sudah selesai. Jadi inilah kerangka, inilah sebuah kerangka atau konsep dari sebuah pohon ini. Tentunya masih banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan, termasuk yang pertama adalah membesarkan dulu cabang rantingnya. Pohon ini cukup ekstrim, cukup berbobot bahannya, jadi mesti kita juga cara membuatnya juga harus disesuaikan, jangan sampai nanti terkesan cabang rantingnya kurang besar atau bahkan cabang rantingnya terlalu kecil sehingga kalau kawatnya dilepas jatuh ke bawah dan lain-lain. Nah itu harus diproses, pertumbuhannya harus diproses. Tetapi karena ini demo ya, jadi saya harus membuat gambaran baru kerangkanya bagaimana. Di sini kita sudah tahu teman-teman, ini adalah mahkota utama, ini adalah mahkota kedua, ini pertumbuhan yang baru saya besarkan lagi untuk jadi kelompok tumbuh baru lagi. Ini juga kalau harus diteruskan jadi kelompok tumbuh lagi dan lain-lain. Ini kerangka, pokoknya bagus, ekstrim, tinggal tergantung nanti ini pengolahan ini yang paling penting nanti ya. Jadi di sini sekarang sudah bisa kita lihatlah dengan adanya pertumbuhan ini, kekuatan tubuh ini sudah berasa. Tinggal nanti kita mengecilkan ini mengejar berat, mengecilkan ini supaya kurus daripada ini. Kalau bisa kita tampilkan itu, penampilannya akan sangat bagus. Transisinya untuk background juga sudah terisi semua dari pertumbuhan yang ini. Jadi pertumbuhan ini mengcover keperluan potensi bagian belakang, pertumbuhan yang ke bawah, ini ke depan, ini yang ke atas. Ini pengikut. Sore ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, tepuk tangan. Untuk Pak Budi Juliawan.